Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan sehat wal afiat. Kita masih diberikan kenikmatan yang terbesar. Kenikmatan itu adalah kenikmatan iman dan Islam. Karena kenikmatan iman dan Islam adalah sebuah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena hidayah itu milik Allah. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih menanamkan keimanan kita di dalam dada kita. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang membangun Ka'bah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Khalilullah atau disebut juga sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah suri toladan yang dianggap sukses oleh Allah membina rumah tangga dan keluarganya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Inna Allah astafa Adam. Allah memilih Nabi Adam alaihissalam tapi tidak dipilih keluarganya. Mengapa? Karena Nabi Adam alaihissalam dianggap gagal mengurus keluarga. Ada anaknya yang saling bunuh. Maka ada yang berkata setiap pembunuhan yang terjadi di dunia ini, maka dosanya ditimpakan kepada anak Nabi Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ini. Yang kedua, Innallaha astafa Adam wa Nuha. Allah juga memilih Nabi Nuh, tapi tidak dengan keluarganya. Kenapa Nabi Nuh tidak dipilih dengan keluarganya? Karena Nabi Nuh dianggap gagal juga ngurus keluarga. Mengapa? Karena istri Nabi Nuh menjadi musuh. Dan anak Nabi Nuh juga menjadi musuh. Apakah betul istrinya Nabi Nuh ini menjadi musuh? Al-Quran menjelaskan, Dharaballahu mathala lilladina kafaru mra'ata Nuhi wa mra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Kanata tahta abdaini min ibadinas solihain. Perumpamaan contoh wanita-wanita yang kafir, wanita-wanita yang durhaka, wanita-wanita yang menentang kepada suaminya, itu laksana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadinas solihain. Padahal mereka, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Istri Nabi saja bisa menjadi musuh, apalagi kita, istri-istrinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika menyebutkan nama Ibrahim, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Dan Ibrahim serta keluarganya. Kenapa disebutkan keluarga Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini sukses membina rumah tangganya. Sukses mendidik istrinya. Sukses mendidik anak-anaknya, bahkan anak-anak dan keturunannya semuanya hampir menjadi nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi ini bersumber daripada anak keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang khalilullah, seorang nabi yang cintanya kepada Allah luar biasa. Satu ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Ibrahim, carilah tanah yang kering,
tandus, kerontang, yang tidak ada air. Al-Quran mengatakan, biwadin ghairi dzi zar'in, tanah yang kering, tandus, kering, kerontang, tidak ada air, tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah ini melakukan perjalanan dari Palestina, Baitul Maqdis, untuk mencari tanah yang tandus, kering, kerontang bersama istrinya Siti Sarah. Di tengah perjalanan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditemani bersama sepupunya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Sesampainya di Mesir, Nabiullah Ibrahim diberikan kabar bahwa di Mesir ini ada seorang raja yang hobinya mencintai dan menyetubuhi istri-istri yang raja ini hobinya kepada wanita-wanita yang bersuami. Maka Nabiullah Ibrahim membuat sebuah kotak. Siti Sarah, istri Nabiullah Ibrahim ini, dimasukkan ke dalam peti itu, diumpetin maksudnya. Tetapi rupanya keberadaan Nabi Ibrahim beserta istrinya sudah diendus oleh Raja Ramses ini. Lalu diculiklah istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Siti Sarah dan dibawa ke dalam kerajaan Raja Ramses yang pertama. Begitu sudah di hadapan raja, raja ingin memperkosa istri Nabiullah Ibrahim. Begitu akan menyentuh istri Nabiullah Ibrahim, raja ini terjatuh tidak mampu. Lalu raja itu berkata, mintakan doa kepada Tuhanmu agar aku bisa bergerak. Lalu didoakan, bergerak. Mau dipegang lagi, tidak mampu lagi. Lalu raja berkata kepada pengawalnya, wahai pengawal, kau dapatkan wanita ini dari mana? Anu raja, aku mendapatkan dari suaminya yang ada 2 orang di sana yang sedang melakukan ritual ibadah. Kembalikan kepada mereka. Karena ini bukan manusia biasa. Jangan-jangan ini adalah malaikat. Siti Sarah dikembalikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam serta diberikan budak tawanan perang untuk membantu meringankan beban Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Budak ini bernama Hajar, dibawa oleh Siti Sarah dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, di dalam perjalanan ini Nabiullah Ibrahim belum memiliki anak. Maka Nabiullah Ibrahim selalu berdoa, bermohon kepada Allah dengan doa yang kita kenal, dengan kalimat doanya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Selalu itu doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena Nabiullah Ibrahim dengan Siti Sarah belum memiliki anak. Usianya sudah tua, Siti Sarahnya pun mandul, maka tidak mungkin Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akan mempunyai anak keturunan. Tetapi begitu memiliki Hajar sebagai pembantu, Siti Sarah berkata, wahai Ibrahim, silahkan kau menikahi saja dengan Hajar. Siapa tahu kau menikah dengan Hajar, kau bisa memiliki seorang putra. Dinikah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Benar apa yang dikatakan Sarah, Siti Hajar hamil dan melahirkan putra Nabiullah Ismail alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari doa-doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini Allah kabulkan Ismail alaihissalam dan dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mencari tanah yang tandus, kering, kerontang. Siti Sarah kembali ke Palestina. Siti Hajar dan Ismail dibawa oleh Nabiullah Ibrahim untuk mencari tanah yang tandus, kering, kerontang. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan ada segunduk tanah dan ada batu merah yang sebesar punuk onta, warnanya merah di tengah-tengah bukit. Nabiullah Ibrahim bermunajat kepada Allah, ya Allah, apakah ini tanah yang kau maksud? Dikabulkan oleh Allah, benar Ibrahim, bangunlah di situ. Lalu Nabiullah Ibrahim malam harinya menancapkan tongkatnya dengan Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Di tengah malam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam
mendapatkan perintah dari Allah. Pemirsa, Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah bikalimatin, dengan perintah, larangan, dan perintah. Cuma itu ujian Nabiullah Ibrahim. Jadi kalau Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah, Nabiullah Ibrahim tidak pernah menolak. Dan kalau dilarang oleh Allah, Nabiullah Ibrahim ini seorang nabi yang tidak pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah malam Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah melalui mimpinya, Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu di tempat ini. Siapa hati seorang ayah yang tega, bertahun-tahun menginginkan memiliki anak, sudah mempunyai anak semata wayang, Allah menguji untuk meninggalkan anak dan istri yang dicintainya di samping rumah Allah. Tapi perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim pasti dilaksanakan. Nabiullah Ibrahim keesokan harinya berkata kepada istrinya Hajar, "Wahai Hajar, aku diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kamu beserta anak kita di tempat yang tandus kering kerontang ini." Apa jawaban Hajar? "Wahai Ibrahim, apakah kau tega meninggalkan kami berdua di sini? Bukankah engkau bertahun-tahun menginginkan anak? Sekarang engkau sudah punya anak, malah kau akan tinggalkan anak ini." Nabiullah Ibrahim tidak berkata satu patah kata pun. Lalu Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di samping gundukan batu yang berwarna merah. Begitu sampai di bukit, Nabiullah Ibrahim berdoa. Diabadikan di dalam Al-Quran doanya sambil menatap anak dan istrinya. "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Ya Tuhanku, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah menaruh sebagian keluargaku di tempat ini, tempat yang tandus, tempat yang kering, tempat yang kerontang, tidak ada makanan, tapi aku pasrahkan kepadamu ya Tuhan. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhanku, semoga keturunanku ini nantinya akan mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, serta jadikanlah hati daripada sebagian keturunanku ini selalu condong untuk datang dan menghadap kepadamu ya Allah. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim kembali ke Palestina untuk menengok istrinya yang bernama Sarah. Sementara di samping rumah Allah yang tandus kering kerontang, tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, yang hidup hanya dua manusia, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Di tengah teriknya matahari, persediaan makanan sudah habis. Maka Nabi Ismail alaihissalam menangis meronta-ronta sebagaimana seorang bayi layaknya. Siti Hajar sebagai seorang ibu, siapa yang tega seorang ibu melihat anaknya menangis? Itulah maka Rasulullah Muhammad disebut dengan Nabil Ummi, Nabi yang cinta kasih sayangnya melebihi cinta kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kita bayangkan pemirsa, tidak ada orang tua yang tidak cinta terhadap anaknya. Orang tua rela tidak makan, yang penting anaknya makan. Orang tua rela tidak minum, yang penting anaknya minum. Biar orang tua susah, yang penting anaknya senang. Biar orang tuanya riyadhah, tirakat, puasa, mendoakan untuk anaknya. Anaknya pengen jadi orang yang sukses. Orang tuanya rela berkorban apapun. Bahkan seorang ibu rela mengorbankan nyawanya ketika melahirkan putranya. Rela meregang nyawa, mempertaruhkan antara hidup dan mati demi memperjuangkan putra-putranya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, namun kecintaan seorang ibu ummi terhadap anaknya kalah dengan kecintaan baginda Rasulullah Muhammad SAW terhadap umatnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW cinta kasih terhadap umatnya luar biasa. Maka disebut Nabi yang ummi, Nabi yang cinta kasih sayangnya melebihi cinta kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Rasulullah Muhammad cinta kasih terhadap umatnya
sampai mau meninggal dunia, Rasulullah Muhammad selalu ingat umatnya dan Rasul memanggil-manggil umatnya. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati nurani siapa, seorang ibu siapa yang tega melihat anaknya menangis di tengah gurun padang pasir yang tandus kering kerontang. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Lalu Siti Hajar lari dari seatas bukit yang kita kenal dengan Bukit Sofa. Lari dari Bukit Sofa, mencari air untuk memberikan minum kepada putranya. Tidak nampak air, Siti Hajar lari ke Bukit Marwah. Dari Marwah yang nampak di Bukit Sofa. Dari Sofa lari ke Marwah. Dari Marwah lari ke Sofa. Terus lari-lari kecil. Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Sofa dan Marwah ini ketika kita berangkat haji atau umrah, kita melakukan ritual umrah, kita lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah. Ini mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh ibunda Ismail yang bernama Siti Hajar. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, ketika mencari air untuk anaknya, memperjuangkan untuk anaknya Ismail, Siti Hajar terlalu lelah, capek. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, keluarkan air dari kaki Ismail. Nabi Ismail yang kecil menendang-nendang kakinya di padang pasir yang tandus kering kerontang itu, ditendang-tendang. Tidak lama kemudian memancarlah mata air yang kita kenal dengan sebutan mata air Zam-Zam. Siti Hajar turun dari Bukit Marwah lalu berdoa, bermohon kepada Allah, terima kasih ya Allah, aku yakin Engkau tidak akan menyia-nyiakan aku di tempat yang dimuliakan ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim adalah contoh seorang nabi yang dianggap sukses membina anak-anaknya, membina keluarganya. Tidak lama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah punya anak namanya Ishak alaihissalam. Ishak menikah dengan Rifqah, punya anak menjadi nabi namanya Yakub alaihissalam. Yakub punya anak menjadi nabi namanya Yusuf alaihissalam. Yusuf punya anak, terus ke bawah sampai anak keturunan Nabi Yakub ini disebut dengan Nabi Bani Israel. Dari anak Nabiullah Ibrahim, dari istri yang kedua, mempunyai anak bernama Ismail alaihissalam. Ismail punya anak keturunan, tidak ada yang jadi nabi dan rasul kecuali nabi akhir zaman, nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabiullah Ibrahim yang ketiga bernama Qatturah. Qatturah punya anak namanya Madyan. Madyan punya anak namanya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib punya anak perempuan namanya Safurah. Safurah dinikah oleh Nabi Musa alaihissalam. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah. Lalu contoh keluarga yang sukses membina rumah tangganya yang terakhir disebutkan di dalam Al-Quran. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim, dan keluarganya Nabi Ibrahim. Yang ketiga yang disebutkan sukses membina rumah tangganya wa ala Imran, keluarganya Imran. Siapa itu Imran? Patut juga kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita. Imran itu ada yang berkata bukan nabi, tapi namanya disejajarkan dengan nama para nabi pilihan Allah. Bukan rasul, tapi namanya disejajarkan dengan rasul pilihan Allah. Nama Imran digandengkan dengan nama Ibrahim. Nama Nuh digandengkan dengan nama Imran. Begitupun dengan Nabi Adam alaihissalam. Siapakah Imran itu? Imran adalah seorang manusia biasa, seorang yang soleh, yang ketaatannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imran punya istri namanya Hana. Hana ini juga seorang wanita yang mandul. Pemirsa, maka tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap doa-doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti seluruhnya akan dikabulkan oleh Allah. Maka Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibud da'watad da'i idza da'ani
falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya tentang aku ya Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Lebih dekat daripada ulat nadi, lebih dekat daripada urat leher. Fastajibuli wal yu'minudi, maka aku akan mengabulkan apa-apa yang mereka inginkan. Maka aku akan mengabulkan seluruh doa-doa mereka. Fastajibuli wal yu'minubi, aku akan mengabulkan doa-doa mereka. Aku akan mengabulkan apa yang mereka minta dengan satu syarat, wal yu'minubi. Apa itu wal yu'minubi? Mereka beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah mereka beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang pemirsa, kita doa kepada Allah siang dan malam, cuma kita nggak yakin kalau Allah maha memberi. Kadang-kadang kita nggak yakin kalau akan diberi Allah. Sekelas Imran sama Hana. Imran sudah tua, istrinya mandul pula. Tapi siang dan malam Imran selalu meminta kepada Allah hal yang sangat tidak mungkin diminta. Apa permintaannya? Imran dan Hana menginginkan diberikan seorang anak keturunan yang soleh untuk bisa melanjutkan perjuangannya. Sampai di dalam Al-Quran diabadikan, Inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, aku ingin mempunyai anak. Istriku mandul, aku juga sudah terlalu tua. Tapi jika engkau berkehendak ya Rabb, aku nadarkan nanti, kalau memang aku diberikan anak keturunan, maka aku berjanji dan menadarkan kepadamu, maka anakku akan aku jadikan sebagai muharrar. Apa itu muharrar? Muharrar itu pengabdi masjid di Baitul Maqdis atau disebut dengan Baitul Masjidil Aqsa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lalu hamillah Hana. Atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala lahir seorang bayi wanita. Hana berkata, Inni wadu'tuha untha. Bagaimana ya Rabb? Biasanya yang menjadi muharrar pengurus masjid adalah seorang laki-laki, tapi aku melahirkan seorang bayi wanita. Allah berfirman, Walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Ternyata Allah punya maksud lain. Dari Imran dan Hana punya anak perempuan yang kita kenal yang kita kenal, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Anaknya Imran dan Hana ini diberi namanya Siti Maryam. Maryam nanti punya anak namanya Nabi Isa alaihi salam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga Ibrahim patut kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita. Keluarga Imran juga patut dijadikan contoh di dalam kehidupan kita. Terkadang yang menjadi musuh di dalam kehidupan kita bukan orang jauh, tetapi orang yang ada di dalam lingkungan kita itu sendiri. Musuh jauh, tetapi musuh yang paling berat adalah musuh-musuh yang terdekat. Anak bisa jadi musuh, istri bisa jadi musuh. Semoga kita bisa meniru dan menjadikan contoh di dalam Al-Quran, contoh-contoh keluarga yang sukses membina keluarganya sehingga anak-anak keturunannya dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh dan solehah, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.